Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adi Amboni di Siginya 99 Channel itu mengungkap sejarah dan menelusuri sejarah yang ada di Batanghari secara khusus maupun di Jambi secara khusus. Sekarang ini saya berada di pinggiran Sungai Batanghari, tepatnya di Lokete di Kelurahan Trate ya, akan menyerang ke seberang. Di seberang sana ada merupakan suatu tempat yang sangat bersejarah sekali pemirsa. Wilayah Durian Hijau yang merupakan cikal bakal daripada masyarakat Kelurahan Trate secara khususnya maupun masyarakat Morobulian secara umum. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang harus kita telusuri sekarang. Bagaimananya. Mari kita telusuri. Alhamdulillah kami sudah sampai di wilayah sejarah Durian Hijau ini. Alhamdulillah telah menyeberangi Sungai Batanghari ya dengan ketek. Akhirnya sampai juga kita ke Durian Hijau ini. Pemirsa, di belakang saya adalah merupakan sebuah sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari ya. Itu namanya adalah Sungai Mengkuang. Sungai Mengkuang ini adalah batas hulu daripada wilayah Durian Hijau ini. Sungai Mengkuang ini sendiri berbatasan langsung dengan Kelurahan Rengas Condong, Duren Hantu. Namanya agak angker dikit ya. Duren Hantu ini berbatasan langsung dengan Desa Napal Sisik, Danau Betok ya, yang berbatasan langsung dengan Desa Rambahan. Dan mungkin karena jaraknya yang cukup jauh ya, tapi kita berusaha juga ya, kalau Allah memberikan kita waktu dan kekuatan, kita akan sampai ke sana juga. Setelah itu ada namanya Lingkaran Nago. Lingkaran Nago ini berbatasan dengan Desa Olak. Yang terakhir Sungai Silincah, masih berbatasan dengan Desa Olak. Pemirsa, dengan basmalah kami akan berusaha menelusuri wilayah Durian Hijau ini yang merupakan cikal bakal daripada Kelurahan Trate secara khususnya dan juga Morobulian secara umumnya. Kita telusuri pemirsa.
di sekitar sungai Mengkuang, yang merupakan batas hulu daripada wilayah Duren Hijau ini, dekat dengan Pinalaku merupakan pemukiman penduduk. Ada 16 kelompok yang mendiami daerah tersebut. Dikarenakan banjir besar terjadi di sana, akhirnya seluruh penduduk di sana berpindah ke bagian tengah daripada wilayah ini. Nah, di belakang saya yang kita lihat pemirsa, ini adalah bukti sejarah, ya, bukti sejarah bahwa memang di Duren Hijau ini dulu ada hidup dan kehidupan, ya, ada hidup dan kehidupan. Ini adalah merupakan sisa-sisa daripada sebuah masjid. Kalau sudah ada merupakan masjid itu berarti ada suatu kampung. Itu nggak bisa kita elakkan lagi. Nah, pemirsa, ini teras daripada masjid yang berukuran 10 kali 10. Ya. Dulu karena sempat ini tempat terjadi banjir, karena ada terjadi banjir dan juga kebakaran, akhirnya masyarakatnya memutuskan untuk pindah ke seberang Sungai Batanghari, Kelurahan Trate sekarang. Nah, konon ya, menurut cerita orang tua-tua, ini tiang-tiang yang ada di masjid yang berukuran 10 kali 10 ini, secara gotong royong dibawalah ke seberang sana. Ya. Dan kita bisa membuktikan yang sekarang itu ada di Masjid Jamiatul Islamiyah di RT 2 Kelurahan Trate. Itu tiang-tiang berasal dari masjid ini. Pemirsa, setelah kita melihat bukti sejarah ada di sini, itu masjid tua di sini, ya, sisi-sisi masjid tua sini masih juga ada yang kita telusuri, ya, seperti makam-makam. Ini juga ada makam-makam orang-orang penduduk asli sini, dan juga sisa-sisa yang lain yang bisa kita lihat pada kesempatan ini. Mari kita telusuri bisa. Itu leluhur ya, Mama. Sekarang saya berada ya di areal pemakaman daripada orang-orang tua kita dulu di Duren Hijau ini. Ya. Itu sudah lama sekali menurut saya. Seperti kita lihat, ini dulu banyak dimakamkan orang-orang tua kita dulu. Tapi karena waktu terus bergulir, ya, sehingga makam-makam mereka itu ada yang ditemukan juga, ada yang tidak. Dan makam itu cuma ditandai dengan batu nisan dari kayu bulian. Cuma ditandai dengan kayu bulian tua, ya. Ini. Pemirsa, di samping nisan orang-orang tua kita di sini ya, itu ada terbitin dari kayu bulian, ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan ada juga yang batu nisannya seperti yang di hadapan saya itu terbuat dari batu asli ya, batu kali ya. Ini yang dimakamkan apakah orang dewasa, apakah mungkin masih anak-anak, saya juga nggak tahu. Ini udah sudah lama sekali menurut saya. Kita lihat ini dari batu. Kalau melihat daripada tekstur daripada batu nisan ini batu nisan ini terbuat dari bulian ya. Awalnya kayu bulian ya. Tapi sudah sangat tua sekali pemirsa. Hampir membatu. Itu udah membatu ya, Kalau sudah hampir membatu, apalagi sudah membatu, itu usianya dapat dikatakan sudah ratusan tahun ya. Sudah ratusan tahun.
masih banyak di sini makam-makam yang tidak kami temui. Karena areal ini sudah dapat dikatakan berubah fungsi menjadi areal kebun daripada masyarakat. Lihat bisa di makam ini pepaya semua. Itu yang membedakan menurut saya. Ini udah 2 kali nih. Jelaskan tentang sekilas daripada sejarah Durenijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sejarah atau cerita daripada orang tua kami, bahwasanya Durenijaya itu masanya dulu itu adalah dari zaman Rajo. Sebab itu ada 17 Rajo, ada 17 Sultan. Jadi kehidupan masyarakat kami itu majemuk apa saya sebutkan. Pertama, konon cerita keturunan kami ini dari Jambi Seberang, dari Olah Kemang dengan Kampung Tengah. Masih ada keluarga kami yang di Kampung Tengah itu, tidak ada putus hubungan kami. Yang kedua dari Air Hitam. Maka menurut sejarahnya keturunan kami ini dari Air Hitam itu, dalam sejarah buku saya baca bahwa Durenijaya, Padang Kelapa, Tebing Tinggi itu Nasago yang ada di Marsobo Hulu adalah keturunan daripada orang kerajaan Air Hitam. Nah, kehidupan orang-orang kami dulu di samping bersuku-suku, banyak juga suku lain yang masuk. Pernah kita dari Tionghoa, pernah juga dulu zaman orang-orang tua kami bikin bansal di sana. Ada suku Jawa masuk juga, Minang. Jadi orang-orang Durenijaya itu termasuk keterbukaan, terbuka, menerima semendo namanya. Semendo dari dusun-dusun, masuk dari Minang ada juga. Pencariannya Durenijaya itu pertama adalah bertani, nanam karet. Itu si Bangaro itu dulu tuh talang namanya, talangnya atau tempat orang Teratai berkebun, kebun karet dulu. Nah, di samping nelayan, nanam padi, ngambil gulono, nyadap, gulo aren tuh kan, nah, nyadap, gulono. Sudah itu berumo itu 2 macam, berumo payo dengan berumo rena namanya, yang ditugal, ladang namanya. Nah, kemudian daripada itu masyarakat Durenijaya itu ada yang mengatakan bahwa sejarah daripada Durenijaya, ada yang nyebut buah duren itu satu itu hijau, dari kulit sampai ke isinya. Nah, tapi ada juga yang punya sejarah katanya semua buahnya itu hijau. Kayak daun. Nah, sehingga tidak dapat kami memastikan yang jelasnya 2 versi itu cocok. Dinamakan Durenijaya.